time is coming, when the end is coming, do not fear, but trust the Lord. When the sorrow coming, when the trials coming, strengthen your heart, keep trusting the Lord. Do not fear, but trust the Lord. When the sorrow coming, when the trials coming, strengthen your heart, keep trusting the Lord. I will not stumble, but I will stand still. The cross before me, the world behind me. I will follow you, I will follow you until the end of time, until the end of time. Yes, I will trust in you. Yes, I will trust in you. Nothing can change my heart. Nothing can change my heart. I will follow you until the end of time, until the end of time. Yes, I will trust in you. Yes, I will trust in you. Nothing can change my heart. Nothing can change my heart. He's faithful. He will strengthen and protect you. The Lord is faithful. He will strengthen and protect you. The Lord is faithful. He'll strengthen and protect you. The Lord is faithful. He'll strengthen and protect you. He'll strengthen and protect you. He'll strengthen and protect you. The Lord is faithful. He's faithful. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Surely He will deliver you from the snare of the fowler and from the pestilence. You shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day, nor the pestilence that walk in the darkness, nor the destruction that lays waste at the noonday. 1,000 may fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you, because you have made the Lord is your refuge and your Most High, your dwelling place. The Lord will bless you and keep you. The Lord will make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord is lift up His countenance upon you and give you peace. No weapon formed against you shall prosper, and every tongue
will rise against you in judgment shall condemn. I will follow you. I will follow you. End of time. End of time. Trust in you. Trust in you. Nothing can change my heart. Nothing can change my heart.เป็นเป็ดแล้วจะบิน เป็นคนหูหนวกแล้วจะเล่นไวโอลิน เธอจะบ้าเหรอ ทำไมไม่ไปเรียนวิชาอื่น เสียเวลาคนอื่นเขา จบไปแล้วอย่างสวยงามนะครับสำหรับผู้เข้าประกวดคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับและในช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงของครับเรายังเหลือผู้เข้าประกวดอีกหนึ่งท่านนะครับในวันนี้เราไปพบกับเธอกันเลยครับTerima kasih buat pagi hari ini buat
hari yang baru yang Engkau berikan buat setiap kami. Kami terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Kami terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pimpin hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami perbuat, biar semuanya menyukakan hati-Mu, berkenan di hadapan-Mu. Jadikan kami orang-orang Tuhan yang mengerti kehendak-Mu Tuhan untuk kehidupan setiap kami. Terima kasih. Bila kami membaca firman, Engkau berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Engkau juga tolongi hamba-Mu yang menyampaikan, tolongi kami untuk mengerti apa menjadi firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi yang leaders semua. Apa kabar hari ini? Semua semangat? Sekalipun belum bisa sekolah tatap muka, tetapi masing-masing di rumah tetap semangat belajar. Oke, hari ini saya mau sharing firman Tuhan ya tentang generasi yang kalian sekarang ini adalah tadi Sardedi juga cerita sebutannya yang leaders. Jadi saudara itu akan dibangkitkan jadi leaders, jadi pemimpin. Artinya orang yang lebih dari yang rata-rata. Kalau namanya pemimpin itu pasti punya sesuatu yang lebih dari yang lain. Kalau enggak bisa jadi pemimpin gitu. Apa yang akan kita siapkan ya, saudara harus menyiapkan hidupmu selama pendidikan mungkin. Ya kita berdoalah ya supaya cepat bisa tatap muka, jadi bisa ke sekolah, bisa ketemu teman-teman, ketemu dengan guru-guru juga semua bisa dikerjakan dengan lebih efektif gitu ya. Semua berdoa ya supaya Tuhan cepat buat suasana di Indonesia ini jadi aman, orang tidak ketakutan lagi, tidak ada virus lagi, harus tetap berdoa di rumah ya. Saya mau doa bacakan dari Kisah Rasul 13 ayat yang ke-36 ya. Kisah Rasul 13 ayat 36 ini tentang Daud. Semua sudah tahu tentang cerita Daud ya. Saya mau cerita sedikit nanti tentang Daud supaya bisa belajar gitu ya. Tuhan itu salah satu dari banyak tokoh di Alkitab yang paling menyentuh hati Tuhan itu Daud. Memang banyak, ada Musa, mungkin ada Samuel, mungkin ada yang lain gitu. Tapi Daud ini adalah orang yang Alkitab berkata dia itu mengerti hati Tuhan. Dan bahasa Inggrisnya berkata man after my own heart. Jadi Tuhan itu bisa mendapati Daud itu hatinya seirama dengan hati Tuhan. Artinya Tuhan senang, dia ikut senang. Tahu Tuhan sedih, dia ikut sedih gitu ya. Jadi kita juga mau belajar tentang kehidupan Daud ini. Satu ayat di Kisah Rasul 13 ayat yang ke-36 saya bacakan ya. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Jadi itu aja satu potong. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Nah, zaman sekarang ini ya, untuk seperti saya yang sudah dewasa ya, zamannya mungkin masih ada di zaman sekarang. Tapi sebenarnya kunci dari zaman ini, highlightnya, kekuatannya, leadersnya adalah kamu semua. Kamu itu akan dibangkitkan Tuhan jadi pemimpin-pemimpin, jadi pemimpin muda yang leaders ya. Mungkin saya tetap akan melakukan kehendak Tuhan di zaman ini. Mungkin Sardedi dan yang lain pasti akan juga tetap akan melakukan kehendak Tuhan di zaman ini. Tetapi sebenarnya kekuatan kunci sebenarnya adalah sebuah seperti tulang punggungnya dari generasi adalah kamu semua. Dan Daud ini melakukan kehendak Allah, bukan kehendak dirinya sendiri, bukan kehendak manusia, tapi dikatakan Daud ini melakukan kehendak Allah pada zamannya. Zaman now, ya orang bilang sekarang zaman now. Zaman now kita nggak ada yang nyangka. Waktu kita masuk tahun 2020, siapa yang tahu akan jadi seperti ini? Tidak ada yang tahu. Bahkan bulan Maret sampai Maret pertengahan pun kita masih oke, semua masih oke rasanya gitu ya. Kamu masih sekolah, ya kan? Kita semua kerja juga masih oke semua. Tiba-tiba saja kita tahu ya ada pandemi dan semua shutdown seperti itu ya, seperti kalau sistem tuh tiba-tiba semua harus dibatasi, nggak bisa pergi bebas, nggak bisa sekolah bebas. Siapa yang tahu? Tetapi Tuhan tahu, dan Tuhan siapkan kamu untuk menyelesaikan kehendak Tuhan di zaman ini. Zaman apa ini? Semua orang sudah ngomong ini akhir zaman. Ya, akhir zaman semua orang udah ngomong dari dulu akhir zaman. Tapi sesungguhnya benar-benar kita ini sedang berhadapan dengan ujung dari akhir zaman ini. Dan sekali lagi saya mau tekankan garis bawah, ini zamanmu, ini generasimu. Saya lebih dewasa dari kamu, saya tetap hidup di zaman ini, saya juga tetap akan mengerjakan bagian saya. Tapi sekali lagi, kekuatan dari
generasi ini adalah kalian semua. Jadi kalian ini orang-orang penting, ya, orang-orang yang sedang disiapkan Tuhan untuk sebuah penugasan yang besar, untuk menyelesaikan dengan kuat. Saya berdoa tidak ada yang lemah, sekalipun dengan semua keterbatasan sekolah, keterbatasan keluarga mungkin dan segala macam. Mau cerita ya, manggilnya tahu gimana ya? Saya mau cerita, ibu apa ya manggilnya? Ya, ibu mau cerita gitu ya. Daud ini siapa? Daud ini anak yang tertolak sebetulnya. Dia punya 7 kakak atau 7 dengan dia, jadi papahnya itu punya anak banyak. Kalau nggak salah ya, saudara itu 7, dia yang ke-8. Ini anak tertolak. Bagaimana kita bisa tahu kalau Daud ini anak tertolak? Waktu hari itu Israel punya raja, namanya Raja Saul. Raja Saul ini nggak bisa menyelesaikan tugas yang Tuhan beri. Ini contoh yang kita juga bisa belajar. Seseorang yang nggak bisa menyelesaikan kehendak Tuhan pada zamannya itu Raja Saul. Kenapa? Dia seperti yang Pak Edi kemarin sampaikan, tidak fokus kepada Tuhan, tapi fokus melihat kekurangan dirinya sendiri, sehingga akhirnya Tuhan menolak Saul. Sehingga Saul pakai caranya sendiri, bukan cara Tuhan, sehingga Tuhan ini menolak Saul. Dan Alkitab mengatakan setelah Saul ditolak, Tuhan itu menemukan Daud. Kata menemukan itu artinya sesuatu yang, oh ada yang lebih baik, oh Tuhan temukan. Di mana ditemukannya? Di padang gurun. Bukan di istana, bukan di tempat bagus, ditemukan di padang gurun. Siapa Daud ini? Daud ini anak yang tertolak. Sebab Nabi Samuel diperintahkan sama Tuhan, kamu pergi ke rumah Isai, urapi salah satu anaknya untuk jadi raja. Samuel pergi ke rumah Bapak Isai, ketemu dengan anak-anaknya. Waktu ketemu kakaknya Daud yang namanya Eliab, wow, ganteng mungkin, badannya besar mungkin. Ini nih orang yang dipilih Tuhan. Daud ngomong, enggak. Lalu lewatlah kakaknya yang kedua. Wah ini juga oke gitu ya. Tuhan bilang bukan, lewatlah kakaknya yang ketiga, semua lewat. Dan Tuhan bilang kamu jangan pandang parasnya, ya, karena manusia melihat yang di depan mata, tapi Tuhan tuh lihat hati. Rupanya ada banyak yang kakak-kakak Daud itu mungkin hebat, bagus, tapi mungkin hatinya Tuhan nggak berkenan. Lalu Samuel nanya sama Bapak Isai, ini semua anakmu, nggak ada lagi. Kok Tuhan bilang katanya anaknya Isai? Tapi setelah anaknya lewat semua, gak ada satu pun yang dipilih Tuhan. Kan bingung ya. Terus, oh ada sih, ada satu. Tapi dia lagi menggembalakan kambing domba. Banyak gak yang digembalakan? Cuma 2-3 ekor. Rupa-rupanya nanti kalau saya belajar dari hamba Tuhan yang lain, ngupas tentang Daud. Daud ini anak yang gak diharapkan sebenarnya. Mungkin termasuk golongan anak haram, mungkin, saya juga nggak ngerti. Tapi di dalam salah satu mazmurnya, Daud berkata, sekalipun ayahku dan ibuku menolak aku, tetapi Tuhan itu menyambut aku. Jadi dia ini bukan anak yang diinginkan, dia bukan anak yang punya kelebihan sehingga dibanggakan oleh orang tuanya. Dia punya banyak kekurangan, bahkan dikatakan dia ditolak oleh ayahnya dan ibunya sendiri pun. Alkitab yang nulis di dalam salah satu mazmurnya, sekalipun ayahku dan ibuku menolak aku, Tuhan menyambut aku. Saya nggak ngerti apa yang terjadi dengan Daud, entahkah dia cacat atau apa, nggak ngerti ya. Mungkin nggak ngerti karena dia juga menurut apa sih istilahnya orang-orang bilang tuh memang kecil gitu ya, bukan yang badannya gede, bukan. Mungkin termasuk kalau cowok kan harusnya 170 ke atas, six pack. Nah, Daud kayaknya enggak, kayaknya tidak berotot, kayaknya nggak tahu juga. Sepertinya pipinya kemerah-merahan atau gitu. Secara fisik mungkin seperti itu, nggak ngerti juga. Kenapa yang membuat dia ditolak oleh orang tuanya, saya juga nggak tahu. Tapi si anak tertolak ini ditemukan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan lihat hatinya Daud itu tidak pahit, tidak marah sama orang tua, sekalipun kondisinya dia sepertinya tidak diingini, sepertinya dia dibuang, sepertinya dia dikasih tugas yang berat, kakak-kakaknya nggak dikasih tugas, dia yang dikasih tugas, dan mungkin keluarga mereka juga bukan keluarga yang harmonis, nggak ngerti juga, ya mungkin mirip-mirip lah dengan keadaan kita, ya mungkin keluarga kita juga bukan keluarga yang sempurna, mungkin bukan orang yang kaya, mungkin kita ada banyak keterbatasan. Apakah itu membuat kita berhenti? Sekali lagi, Daud melakukan kehendak Allah pada generasinya, pada zamannya. Zaman sekarang, zaman now ini adalah zaman kita. Mari sama-sama. Bukan saya tidak mau kalah sama yang muda, bukan. Tapi saya mau tetap mengerjakan tugas, sekalipun mungkin masanya sudah. Zaman sekarang ini semua serba gadget, ya, semua serba online. Jadi begitu semua pakai online, yang tua-tua ini jadi katrok gitu ya. Gimana sih Zoom? Gimana sih ini online
call, aduh pusing. Tapi anak muda gampang banget ya, bisa ketik langsung. Jadi buat kalian nih semua nih media dan segala macam ini hari ini sedang peranan. Sementara seperti saya mungkin gaptek mesti belajar khusus. Kalau buat kalian oke banget kan medsos dan semua Instagram semuanya apalah tuh bisa kalian kuasai gitu. Jadi memang zamannya sepertinya berubah ya. Dan ini ada di tanganmu, tanggung jawab untuk menggenapkan rencana Tuhan di generasi ini, di zaman now ini ada di tangan kalian. Belajar dari Daud. Sekalipun punya banyak keterbatasan, sekalipun punya banyak kekurangan, bahkan sepertinya orang tua mungkin gak seperti orang tuanya orang-orang yang harmonis, ya kan? Kan banyak tuh keluarga yang saya juga sering dengarkan, ya jadi mungkin gak seperti keluarga impian, bukan keluarga yang sempurna, tidak membatasi kalian untuk tetap jadi yang leaders, untuk tetap jadi pemimpin-pemimpin di zaman sekarang. Jaga hati, ya, tidak boleh kepahitan, tidak boleh marah sama orang tua, tidak boleh berontak. Karena apa? Firman Tuhan berkata, anak-anak harus hormat dan taat sama orang tua. Ya, kalau orang tuanya baik, gampang. Kalau orang tuanya nggak baik gimana? Ya kan? Tetap harus hormat dan taat sama guru-guru, sama kalau kasih tugas, ya dikerjakan. Jangan kasih tugas ya dikerjakan. Belajar. Satu lagi, kalian harus jaga hidupmu. Karena media, sekali lagi tadi saya sudah ngomong ya, media ini sekarang ini sedang sepertinya menguasai gitu. Nah, untuk mendapatkan semua yang baik bisa, tapi semua yang buruk juga ada di media gitu. Ya kemarin pernah sih cerita ada anak kecil gitu ya, nggak sengaja itu buka-buka situs-situs, ternyata situsnya situs yang nggak bener gitu ya, lihat-lihat hal-hal yang nggak boleh dilihat sebetulnya. Itu harus dijagai. Ya satu ayat di dalam Mazmur 119 ini mengajarin kalian ya, saya mengajarin kalian gimana sih untuk jadi generasi yang menggenapkan kehendak Tuhan pada zaman ini. Simple, satu aja pesannya, baca Alkitab. Dibacakan ya dari Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman. Yang menjaga itu firman. Mungkin orang tuamu nggak bisa jaga kamu 24 jam. Mungkin saat mereka tidur, kamu bisa aja buat yang benar, ya kan? Atau kamu bisa dolan ke rumah temanmu, tidak ada orang lihat. Atau kamu bisa di atas gunung, di dalam ruangan tertutup, tidak ada orang lihat. Tapi ada mata Tuhan yang lihat. Bagaimana cara menjaga hidupmu bersih, supaya kamu ini punya kekuatan, full power untuk menyelesaikan kehendak Tuhan. Iblis itu jaga. Seringkali ya, Tuhan punya rencana yang bagus buat hidupmu. Tapi jangan lupa, selain Tuhan, ada pihak lain yang mau menggagalkan. Ya kan? Tuhan punya rencana yang luar biasa, masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan mau jadikan kamu leaders, Tuhan akan jadikan kamu orang-orang membawa lawatan, Tuhan akan jadikan kamu orang-orang yang hebat. Jadi generasi Joel, mungkin jadi generasi Mikael, jadi generasi gada besi, banyak janji Tuhan. Tapi jangan lupa ada pihak lain yang akan berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam hidupmu. Itulah si jahat. Dan dia pakai media, dia pakai kepahitan, dia pakai mungkin temanmu nyakitin kamu, sampai sudah mulai senang-senang gitu ya, mulai sama lawan jenis tertarik, bisa jadi membuat kamu tuh patah hati, broken heart, terus tidak konsentrasi, segala macam. Banyak yang bisa iblis itu cobakan dalam hidupmu, tapi kamu harus kuat. Dan firman Tuhan berkata, dengan apa kita jaga kelakuan kita bersih? Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Ya, nanti coba nggak ngerti ya, apakah di Eagle School ini diwajibkan baca Alkitab. Kalau enggak, ada tuh banyak sekarang grup-grup, ayo baca Alkitab. Paksa dirimu, ya mau baca sehari 3 pasal, boleh. Tapi kalah nanti sama anak SD. Ya saya punya teman, udah punya cucu, anaknya SD, sehari 4 pasal loh. Masuk kalau sudah kelas berapa nih sekarang, kelas 7 ke atas berarti ya, apalagi yang sudah kelas 10 gitu kan, tambah hilang ke 5 pasal atau gimana. Apakah itu harus? Ya harusnya harus. Kalau kita tahu kepercayaan, maksudnya teman-teman sepupu yang lain dari kecil sudah mulai diajari untuk baca Alkitab, untuk baca firman-nya mereka, versinya mereka untuk belajar, kamu juga harus gitu. Supaya kamu bisa dijagai hidupnya, ditotok, ya ditata. Oh yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Kadang-kadang nasihat orang tua
kamu sudah banyak tahu ya, tapi untuk menjalankan kadang-kadang butuh kekuatan Tuhan. Yang merasa kurang berhikmat kalau baca Alkitab ini jadi pintar. Banyak kesaksian kan orang yang nilainya jelek matematika mungkin 40 dapatnya berapa 30 50 paling pol, dengan dia baca Alkitab tiba-tiba jadi pintar. Karena apa? Alkitab berkata sumber dari semua pengetahuan itu hikmat itu takut akan Tuhan. Kalau kamu hidup takut akan Tuhan, Tuhan kasih kamu jadi pintar. Dan secara keuangan mungkin kamu bisa diberkati. Ya caranya gimana? Nggak tahu, tapi ada mujizat Tuhan kalau kamu tuh taat dan setia. Caranya simpel, baca Alkitab dulu. Nanti kalau sudah baca Alkitab, nanti Tuhan nuntun. Dari pembacaan Alkitab kamu tahu, oh orang tuh nggak boleh kepahitan, oh orang tuh harus mengampuni, orang tuh harus nabur, oh orang tuh harus jaga kekudusan, oh orang. Dengan kamu hidup sesuai dengan firman, Mazmur 1 berkata apa? Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Ya, jadi kalau kamu baca firman, kamu menjadi pelaku firman, hidupmu akan berhasil dan beruntung. Yosua 1 ayat 8 juga ngomong, jangan lupa akan firman Tuhan. Kamu memperkatakan, merenungkan siang dan malam supaya bertindaknya hati-hati. Kalau bertindak hati-hati sesuai firman nggak ya? Kalau aku berbuat ini Tuhan suka nggak ya? Kalau ini boleh nggak ya Tuhan? Kamu bertindak hati-hati sesuai dengan firman, nanti hidupmu akan berhasil dan kamu akan beruntung. Dan kamu akan jadi leaders yang ajaib dan luar biasa yang akan dibangkitkan Tuhan untuk menyelesaikan kehendak Tuhan di zaman sekarang. Oke, jaga kekudusan, minta Roh Kudus. Ya tahun ini tahun Roh Kudus. Sekalipun mungkin Mister dan Mem di sini nggak bisa touch kamu secara langsung, hanya lewat online. Tapi ada Roh Kudus yang bersama dengan kalian. 24 jam dia bersama dengan kita. Dikatakan malam maupun siang Tuhan menjagai kita. Nggak usah takut, ada Tuhan bersama dengan kita. Amin. Roh Kudus itu yang akan mengurapi kamu, dan Roh Kudus itu akan mengubah hatimu menjadi orang-orang yang unggul, jadi orang-orang yang berhasil dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, kita menyanyi lagu Holy Spirit Rain Down. Minta Roh Kudus. Kita sedang menunggu Pentakos ketiga. Seperti pengalaman Azusa Street, seperti pengalaman Wales, seperti pengalaman di Soe, Kupang pernah terjadi di Jawa Tengah, Gambang lalu lawatan terjadi. Orang-orang terima baptisan Roh Kudus di jalan-jalan. Itu akan terjadi di zamanmu. Kamu saksinya, kamu akan menyaksikan. Tapi jangan ketinggalan. Jangan, oh aku cuma lihat. Nah, kita harus ngalami. Dan sekali lagi kamu dipanggil jadi leaders. Kamu lebih dari yang lain. Kamu yang akan membawa lawatan. Kamu yang akan jadi bersaksi. Kamu yang akan mengenalkan orang kepada Tuhan Yesus. Kamu akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sama semangat, kita menyanyi lagu ini, minta Roh Kudus di tempatmu masing-masing. Tuhan bisa jamah hidup kita. Biar Roh Kudus turun dalam hidupmu. Dan Pentakos ketika terjadi, seperti murid-murid dalam satu hari 3.000 orang bertobat, lebih dari itu bahkan 30.000 orang bertobat saat kamu nanti bersaksi memberitakan nama Tuhan. Amin. Amin. Jadi kita berdoa ya. Tuhan Roh Kudus, kami minta Engkau hujani kami sekali lagi Bapa. Kiarapaya sakata karapaya shekete karapapa, penuhi setiap anak-anakmu Tuhan, penuhi kami. Biar hadiratmu menjangkau kami Tuhan dengan segala keterbatasan. Kami percaya Engkau tidak terbatas Tuhan. Kiarapapa sentuh hati kami, jamah kami Tuhan. Kami mau menggenapkan kehendak Tuhan di zaman sekarang ini Tuhan, di zaman yang semua orang bilang serba sulit, serba sukar, kami masih punya Tuhan. Dan Engkau punya anak-anak ini Tuhan, Engkau punya generasi ini, Engkau punya yang leaders Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang di atas rata-rata, orang-orang yang akan Engkau pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Siapkan hati mereka, jaga hidup mereka Tuhan, biar firman menjadi pelita kaki mereka, terang jalan mereka, jaga dari semua yang jahat. Tidak ada pencobaan, tidak ada yang jahat yang boleh Tuhan menyentuh hidup mereka. Jauhkan Tuhan, jauhkan dari semua yang jahat di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, di dalam nama Yesus. Biar perlindungan-Mu sempurna atas anak-anak ini Bapa.
sekarang masing-masing semua anak-anak tumpangi tanganmu, katakan dalam nama Yesus, aku penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus berkuasa atas hidupku. Mulai hari ini Tuhan, aku serahkan hidupku ke dalam tanganmu. Pakai aku pada generasiku Tuhan, untuk menyelamatkan Tuhan banyak orang bagi kemuliaan namamu. Pakai aku Tuhan, melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Ampuni semua dosa kesalahan kami Tuhan. Cabut semua yang bukan daripada Tuhan dalam hidup kami. Dan biar mulai hari ini kami jadi pahlawan-pahlawan dari membawa Tuhan mujizat keluarga kami, di lingkungan sekitar kami. Beri kepandaian hikmat untuk kami bisa menyerap semua yang kami harus pelajari, sekalipun dengan semua keterbatasan pembelajaran dari ini Tuhan. Tapi Tuhan tolongi hikmat kami lebih dari rata-rata. Kami di kepala dan bukan ekor, kami di atas dan tidak di bawah. Kami akan memberikan Tuhan pinjaman, tidak meminjam. Kami lebih dari yang lain, sebab Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berurapan turun, Roh Kudus turun atas hidup setiap kami. Di dalam nama Bapa dan Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat jamaah anak-anak ini, berkati keluarga mereka sepanjang hari ini. Jamaah Tuhan, jamaah, janganlah tinggalkan. Kau Allah Immanuel yang menyertai kami, siang dan malam Kau menjaga kami. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat, tidak ada virus, semua virus mati dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami katakan Tuhan, kami akan segera bisa Tuhan beraktivitas dengan cara Tuhan yang ajaib dan luar biasa, mujizat terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa, dan semua percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.